stand down. Hello, handsome. We got a call. Door's locked. Oh, great. You okay? I'm fine. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju dan mendatangi sebuah rumah mewah. Lalu setelah itu, scene memperlihatkan seorang bapak-bapak yang keluar dari mobil. Nah, dia adalah Pak Mahmud. Dan ternyata Pak Mahmud ini kesini bertujuan untuk bertemu dengan seseorang. Yang tak lain seseorang ini adalah majikannya Pak Mahmud. Pak Mahmud di sini berkata bahwasannya dia sudah menemukan seekor panda yang dicari oleh majikannya. Mendengar hal itu, sontak majikannya langsung memberi perintah kepada Pak Mahmud untuk segera mendapatkan panda itu. Beralih ke scene lain yang bertempat di sebuah gereja, masuklah dua sepeda motor yang dimana dua pengendaranya saling bertarung satu sama lain. Dan salah satu pengendara motor tersebut adalah merupakan seorang yang bernama Jackie Chan. Jackie Chan di sini terlibat pertarungan dengan sebuah pasukan khusus, yang dimana dia bertarung dan melawan sebuah pasukan khusus yang berjumlah belasan orang. Singkat cerita, Jackie Chan memenangi pertarungan ini. Namun sayangnya, ternyata dia malah kalah karena ditembaki oleh seorang prajurit yang masih hidup. Dan yang lebih kagetnya lagi, ini adalah sebuah syuting film, jadi bukan beneran ya guys ya. Dan kalian kena prank. Lalu ke scene selanjutnya yang dimana Jackie Chan sedang mengobrol dengan manajernya. Di sana manajernya bilang kepada Jackie Chan bahwasannya ada sebuah festival yang dibuka dan Jackie Chan harus menghadiri acara tersebut. Namun Jackie Chan menolak tawaran tersebut. Lalu manajernya menawari lagi pekerjaan kepada Jackie Chan bahwasannya Jackie Chan diundang ke dalam sebuah acara. Namun di sana Jackie Chan pun menolak lagi. Dan lalu yang terakhir, manajernya pun menawari satu pekerjaan lagi, yaitu untuk menjadi pengasuh dari seekor anak panda yang berada di sebuah kebun binatang. Mendengar hal itu, Jackie Chan menjadi tertarik dan akhirnya dia pun sangat senang dan mengambil pekerjaan itu. The biggest animal star in the world. He's so cute. Singkat cerita, kabar tentang Jackie Chan dan panda itu akhirnya masuk ke dalam sebuah berita dan menjadi perbincangan viral dan hangat di internet. Lalu setelah itu scene berpindah ke tempat lain, yaitu ini adalah sebuah pulau yang dimana ada sebuah kebun binatang yang bernama Noah. Dan disinilah nanti Jackie Chan akan bekerja sebagai pengurus anak panda. Dan ngomong-ngomong, ini adalah seorang bapak-bapak yang bernama Peter dan dia merupakan direktur dari kebun binatang Noah. Lalu scene berlanjut memperlihatkan di sekitaran kebun binatang Noah dan di sini terlihat banyak sekali pengunjung yang antusias untuk melihat kedatangan Jackie Chan. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat yang lain yang dimana di sini memperlihatkan seorang wanita. Wanita ini bernama Su Xiaozi dan dia adalah pengasuh dari panda yang menjadi judul film ini. Lalu selanjutnya berpindah ke sebuah tempat kedai es krim dan di sini terlihat Su Xiaozi sedang menikmati es krimnya. Singkat cerita, Su Xiaozi dan pedagang es krim ini sedang mengobrol dan obrolannya adalah tentang Jackie Chan. Dan di tengah-tengah obrolan datanglah seseorang. Hingga akhirnya itu membuat mereka kaget. Karena yang datang itu adalah Jackie Chan. Ice cream, please. Hi. Hello. Jerry is an American mouse. Dan satu orang lagi yaitu pedagang es krim yang tidak percaya bahwa itu adalah Jackie Chan. Sempat dia bilang bahwa itu itu Jerry bukan Jackie Chan. Dan ternyata dia adalah yang asli dan sontak pedagang es krim pun sangat kaget dan langsung menyamperi Jackie Chan dengan histerisnya. Lalu scene berlanjut memperlihatkan Jackie Chan dan Mbak Su saling mengobrol dan mereka mengobrolkan tentang panda.
Dan singkat cerita akhirnya Mbak Su mengajak Jackie Chan untuk melihat panda tersebut. You wanna get out of here? We can go see the panda. Can I? Of course you can. Dan akhirnya Jackie Chan dan Mbak Su pergi ke TKP. Dan hingga akhirnya Jackie Chan bertemu dengan anak panda tersebut. Leg hug. Lalu scene berpindah dan memperlihatkan ada sebuah kapal perahu yang besar. Dan di dalam perahu besar tersebut ada sekumpulan orang yang sedang mendukung orang yang sedang bertarung. Dan di atas muncullah seorang pria dan wanita. Dan dengan satu tembakan pun mereka langsung diam. Dan di sini kita tahu bahwasannya si botak ini adalah pemimpin dari orang-orang yang ada di sini. Ngomong-ngomong kalau kita panggil botak kayaknya kurang pas ya. Mending kita panggil Bobby aja ya. Ngomong-ngomong di sini Pak Bobby ini mengajak anak buahnya untuk pergi ke kebun binatang. Namun salah satu anak buahnya kita sebut aja ini Pak Mohak. Nah Pak Mohak ini menolak ajakan bosnya karena menurut dia pergi ke kebun binatang tidak sesuai dengan pekerjaannya yaitu tentara bayaran. Emang sih kalau dipikir-pikir ya buat apa ya ke kebun binatang udah sangar-sangar kok malah ke kebun binatang buat lihat hewan-hewan lucu. Haha, begitupun menurut si Mohak tadi. Mendengar hal itu bosnya, maksud saya Pak Bobby ini langsung terkejut. Nggak terkejut sih, cuma langsung sombong mukanya. Dan dia bilang bahwasannya ini senilai harga. Nah, jadi kurang lebih harganya segitu ya guys ya. Mendengar harga yang disebutkan oleh bosnya, sontak anak buahnya langsung bersorak karena kesenangan. Selanjutnya, scene berpindah lagi ke kebun binatang. Lalu scene berlanjut dengan memperlihatkan dua orang penjaga CCTV. Namun, dua penjaga ini tidak sadar bahwasannya mereka sedang diintai oleh seseorang. Di tengah santainya sambil memakan donat, akhirnya dari belakang, hidung penjaga itu dibekam oleh seorang yang gak dikenal sampai pingsan. Oh ya, hampir lupa, si kaos oblong itu datang dengan temannya yang gendut. Tanpa mempedulikan temannya, si kaos oblong langsung berkelahi dengan penjaga CCTV. Singkat cerita, pertarungan tersebut dimenangkan oleh si kaos oblong. Setelah itu langsung dia menolong temannya yang gendut, namun tidak bisa keluar. Setelah itu, akhirnya si kaos oblong mematikan semua CCTV yang berada di kebun binatang. Beralih ke tempat lain, di scene ini memperlihatkan segerombolan mobil tentara bayaran yang sedang melaju ke suatu tempat. Lalu setelah itu scene berpindah lagi ke suatu tempat yang dimana di sini ada sebuah acara. Dan ternyata acara ini bertujuan untuk meresmikannya Jackie Chan sebagai pengasuh panda baru di kebun binatang Noah ini. Lalu scene memperlihatkan segerombolan mobil yang datang dan tiba di kebun binatang. Yang tak lain mereka adalah tentara bayaran yang ada di scene sebelumnya tadi. Dan tak lama kemudian akhirnya tentara bayaran itu sampai di kebun binatang, yaitu tempat yang dimana ada pandanya. Lalu si Mohak pun menyapa pengunjung yang ada di sana. Namun orang-orang di sana tidak mendengar suara si Mohak hingga si Mohak kesal dan menembakkan. Dan akhirnya pengunjung yang di sana mendengar tembakan si Mohak hingga pengunjung di sana langsung lari karena ketakutan. Lalu dari sana si Mohak dan anak buahnya menyuruh semua pengunjung untuk tiarap. Dan saat itu si Mohak pun bilang kepada semua pengunjung bahwasannya dia ke sana hanya untuk mencari anak panda. Lalu scene berpindah ke sebuah ruangan yang dimana ruangan itu adalah sebuah ruangan yang untuk mengontrol semua fasilitas yang ada di kebun binatang ini. Hanya tetapi tak lama kemudian datanglah beberapa orang yang masuk ke dalam dan membawa senjata api sambil menodongkan senjata tersebut ke semua pekerja. Dan akhirnya ruangan tersebut dikuasai oleh mereka semua.
Lanjut lagi ke scene sebelumnya yang dimana Jackie Chan melihat hal itu, langsung Jackie Chan pergi membawa pandanya untuk kabur. Lalu setelah itu Jackie Chan menemui Mbak Su dan memberikan pandanya. Setelah itu Jackie Chan berlari keluar, namun dia bertemu dengan si Mohawk dan anak buahnya. Di tengah Jackie Chan sedang mengecoh si Mohawk dan anak buahnya, Mbak Su pergi untuk melarikan diri secara diam-diam. Mereka pun akhirnya sempat tertipu, hanya saja tetapi akhirnya ketahuan juga. Lalu setelah itu di samping anak buah si Mohawk mengejar Mbak Su, Jackie Chan dan si Mohawk bertarung. Beralih ke scene lain yang dimana Mbak Su pergi melarikan diri dari kejaran kedua orang kocak ini. Lalu setelah itu balik lagi ke scene yang dimana Jackie Chan sedang bertarung dan bergelut dengan si Mohawk. Singkat cerita, mereka keluar dari arena pertempuran dan memecahkan sebuah kaca. Setelah itu akhirnya Jackie Chan memenangkan pertarungan dengan si Mohawk dengan cara kabur. Wah. Dan lanjut setelah kabur, akhirnya Jackie Chan bertemu dengan Mbak Su di dalam sebuah lift. Dan setelah pintu lift terbuka, akhirnya dia bertemu dengan sebuah robot. Dan di sana mereka menitipkan anak panda kepada robot tersebut. Dan benar saja, robot pun membawa anak panda tersebut ke sebuah tempat tanpa diketahui oleh seorang pun, terutama tentara bayaran. Dan scene pun berlanjut dengan memperlihatkan Mbak Su dan Jackie Chan melarikan diri dari kejaran tentara bayaran. Beralih ke scene yang dimana tentang disandranya para pengunjung dan karyawan, terutama direktur. Melihat tentara bayaran yang lengah, akhirnya manajer Jackie Chan pun melihat momen tersebut dengan mengambil dan merebut senjata tentara tersebut. Dan benar saja, dengan bantuan orang-orang yang ada di sana, akhirnya manajer pun berhasil mengalahkan tentara tersebut. Scene pun berlanjut ke sebuah tempat yang dimana itu adalah sebuah pabrik. Dan di sana Jackie Chan dan Mbak Su mencari anak panda tersebut yang ia titipkan kepada sebuah robot. Sempat khawatir dan tidak menemukan, akhirnya mereka pun menemukan anak panda tersebut yang sedang tiduran di dekat jerami. They're jamming the reception. Tak lama kemudian, akhirnya Jackie Chan dan Mbak Su ditemukan oleh tentara bayaran. Dan akhirnya mereka pun terlibat dengan pertengkaran sambil melindungi anak panda tersebut. Dan kocaknya, si trio ini tidak bisa mengejar Jackie Chan dan Mbak Su, hanya saja dia cuma bisa melihat dari kejauhan sambil mengagumi pertempuran dan kehebatan Jackie Chan dalam berkelahi. Wah, kita gak sia-sia terkurung di sini karena kita bisa melihat Jackie Chan bertarung dengan sangat keren. Mungkin begitulah pikir mereka berdua. Namun di satu sisi si Mohawk sangat kesal. Scene selanjutnya memperlihatkan Mbak Su kena tangkap dan di scene lain manajer Jackie Chan menemukan sebuah porkip dan dia akan gunakan porkip tersebut untuk menyelamatkan Jackie Chan. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat yang dimana direktur tersebut menodongkan sebuah senjata ke tentara bayaran. Lalu scene berpindah lagi dan memperlihatkan manajer yang berhasil menyelamatkan Mbak Su dan Jackie Chan. Dan akhirnya mereka kabur dengan menggunakan porkip dari tentara bayaran. Lalu scene berpindah ke sebuah ruang controller yang dimana direktur berhasil menguasai dan merebut kembali ruangan tersebut dari tentara bayaran. Setelah itu scene berpindah lagi ke sebuah adegan yang dimana Jackie Chan berhasil dikejar oleh tentara bayaran. Dan di sana terjadilah gelut satu sama lain untuk memperebutkan anak panda. Dan singkat cerita, akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Jackie Chan dan kawan-kawannya sehingga mereka berhasil kabur dari kejaran para tentara bayaran. Lalu selanjutnya scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Jackie Chan dan kawan-kawan yang dicari oleh tentara bayaran karena mereka lari dari tentara tersebut.
Di sisi lain, akhirnya Jackie Chan dan kawan-kawan menemukan tempat persembunyian yang bagus untuk mereka tinggali. Setelah masuk ke ruangan bangunan tersebut, akhirnya mereka merasa cocok menginap di sana untuk menghindari dari kejaran para tentara bayaran. Lalu di sini ini terlihat Jackie Chan dan Mbak Su saling mengobrol satu sama lain dan menceritakan tentang dirinya masing-masing. Action. I was too young to Dan di sini Jackie Chan bilang kalau waktu kecil dia suka sekali dengan kata action karena kata action itu membuat dirinya menjadi lebih semangat dan juga memotivasi dirinya untuk menjadi lebih kuat. Dan keesokan harinya. Dan akhirnya Mbak Su terbangun karena dia mendengar sesuatu dari luar, yaitu suara para tentara bayaran. Dan akhirnya dia pun membangunkan Jackie Chan. Setelah Jackie Chan dan kawan-kawan bangun, tak lama kemudian mereka mendengar sesuatu yang sedang mendekat ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah sebuah drone yang dikirim oleh tentara bayaran. Karena Jackie Chan merasa kesal, akhirnya dia memukul drone tersebut dan terjatuh. Dan karena hal tersebut, akhirnya Jackie Chan dan teman-temannya diketahui oleh Pak Bobby. Setelah itu, Shin berpindah ke sebuah kapal. Dan ternyata di kapal tersebut diperlihatkan Jackie Chan dan teman-temannya yang telah tertangkap. Setelah itu, Jackie Chan dan teman-temannya dihadapkan kepada Pak Bobby. Dan setelah itu, Pak Bobby menyuruh para anak buahnya untuk memenjarakan Jackie Chan dan kawan-kawan. Terlihat Jackie Chan sedang tidur dan tiba-tiba ada seseorang yang masuk dan mengantarkan makanan. Dan ternyata yang mengantarkan makanan adalah dua kocak dan juga manajernya Jackie Chan. Kalau kalian bertanya kenapa dua kocak ini bisa bersama-sama dengan manajer? Ya karena dua kocak ini sangat mengefans kepada Jackie Chan. Jadi ya membantu Jackie Chan lah singkatnya. Dan singkat cerita akhirnya Jackie Chan, Mbak Su dan manajernya beserta dengan dua kocak langsung pergi bersama-sama untuk kabur dari sana. Dan setelah itu Shin memperlihatkan kepada tentara bayaran yang sedang mengangkut panda ke dalam sebuah truk. Di samping itu Jackie Chan sedang mengendap-endap untuk ikut bersama truk yang mengangkut panda. Dan tak lama kemudian akhirnya Jackie Chan berhasil masuk ke dalam truk tanpa diketahui oleh siapapun termasuk tentara bayaran. Dan tak lama kemudian akhirnya gerbang pun dibuka dan terlihat truk pun keluar untuk meninggalkan kapal ini. Dan singkat cerita akhirnya mobil pun telah sampai di rumah mewah. Dan buat kalian yang lupa ini rumah mewah siapa ya, kita udah lihat kan tadi di scene 1 cerita awal. Lanjut dan terlihat Pak Bobby pun keluar dari mobil sedangkan asistennya pergi untuk membawa pandanya. Dan di samping itu karena Jackie Chan tidak ketahuan, akhirnya Jackie Chan bergegas untuk segera turun dari truk. Dan lalu kita kembali lagi pada scene-nya Pak Bobby. Dan di sini terlihat ada seorang bapak-bapak yang sedang mengobrol dengan Pak Bobby. Di tengah perbincangan mereka, ketika bapak-bapak berjenggot ini meminta pandanya, Pak Bobby pun bilang, Pak, ini kayaknya 100 kurang cukup. Coba dong tambahin 200 atau 300 gitu. Soalnya ya saya juga dapatnya susah gitu. Jadi ya harus sepadan lah. Ketika mereka sedang asyik mengobrol perihal uang, datanglah Jackie Chan dengan tiba-tiba sambil membawa pistol dan menodongkan ke mereka. Dan Jackie Chan pun bilang, "Sini dong, pandanya mana? Sini berikan kepadaku." Namun Pak Bobby pun menolak hingga akhirnya terjadilah gelut 1 lawan 2 yang terdiri dari Pak Bobby, asistennya dan juga Jackie Chan. Dan singkat cerita akhirnya Jackie Chan berhasil mengalahkan asistennya Pak Bobby. Lanjut pertarungan Pak Bobby dan Jackie Chan. Di sini terlihat Jackie Chan dipojokkan oleh Pak Bobby dan hampir kalah. Namun akhirnya Jackie Chan teringat akan obrolan yang pernah diobrolkan dengan Mbak Su saat mereka bersembunyi dari kejaran tentara bayaran.
Dengan mengingat hal itu, akhirnya Jackie Chan bangkit dan tiba-tiba mendapat kekuatan. Dan singkat cerita, akhirnya Jackie Chan memenangkan pertarungan tersebut dengan memberikan kepada Pak Bobby. Dan tak lama kemudian akhirnya para polisi pun datang untuk menangkap Pak Bobby dan anak buahnya. Dan akhirnya Pak Bobby pun tertangkap. Dan di satu sisi Jackie Chan bertemu dan didatangi oleh saudagar muda ini. Jackie Chan pun akhirnya bertanya kepada saudagar ini, mengapa panda? Dan saudagar ini pun langsung menunjukkan sesuatu kepada Jackie Chan. Dan tidak lama kemudian akhirnya Shin memperlihatkan sebuah tempat, yaitu sebuah kamar. Dan tak lama kemudian akhirnya diperlihatkanlah seseorang yang sedang berbaring lemah, yaitu anak saudagar kaya ini. Akhirnya saudagar kaya ini bercerita kepada Jackie Chan jika anaknya itu sangat suka sekali dengan panda. Tetapi semenjak panda itu dipindahkan ke kebun binatang, anaknya menjadi sangat sedih. Dan semenjak anaknya jatuh sakit parah, saudagar itu hanya punya satu keinginan, yaitu ingin membahagiakan anaknya dengan cara mencari panda yang disukai anaknya lalu membelinya. Itulah mengapa dia menyuruh dan membayar mahal seseorang untuk mencari panda tersebut. Mendengar hal itu semua, akhirnya Jackie Chan merasa iba dan sedih hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari panda tersebut untuk menyenangkan anak saudagar tadi. Dan tak lama kemudian, akhirnya Jackie Chan pun kembali dan membawa anak panda tersebut untuk diperlihatkan kepada putrinya saudagar kaya itu. Melihat ada panda yang mendekat, akhirnya anaknya saudagar pun bangun dan bermain dengan panda tersebut. Melihat anaknya bahagia bermain dengan panda tersebut, saudagar itu pun bahagia. Are you okay? As long as you want. Dan setelah itu akhirnya mereka semua pun bahagia dan film pun berakhir.